Pencoblosan suara sudah selesai tanggal 14 kemarin. Kemudian sampai saat ini sudah ada selebrasi yang dilakukan oleh pasangan yang dinyatakan sebagai pemenang oleh quick count, yang itu sekali lagi tidak ada legal standingnya untuk mengumumkan hasil pemilu. Tetapi kita lihat bahwa bahkan paslon yang dinyatakan menang pun itu menggunakan quick count sebagai dasar untuk mengklaim kemenangan. Sementara pihak yang tidak dinyatakan menang oleh quick count itu ya dengan dalih bahwa KPU belum selesai, kemudian belum bisa menerima kekalahan. Saya kira dan itu rentetannya panjang, gaduh di media sosial itu akhirnya muncul rekaman-rekaman kecurangan itu muncul di mana-mana. Nah, ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan obrolan saya kemarin, itu gara-gara quick count. Jadi kita bisa membayangkan bahwa seandainya kita mengikuti tahapan yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang, bahwa yang berhak punya hak untuk mengumumkan itu KPU, maka kegaduhan ini tidak akan terjadi, sehingga terjadi lagi pertengkaran. Misalnya yang jauh-jauh hari lembaga survei memprediksi kemenangan di atas 50%, yang berarti satu putaran, itu kemudian memperoleh respon, ya itulah orkestrasi tentang kecurangan, di mana pada tahap awal dibentuk opini, kemudian didukung oleh data yang itu juga ditengarai banyak kecurangan. Akhirnya kesimpulannya itu menjadi linier sebagaimana dulu sempat diprediksikan. Nah, dugaan ini memperoleh legitimasi dengan hasil yang memang sesuai dengan prediksi orang yang sepakat bahwa itu akan menang bahkan dengan satu putaran. Ini kegaduhan semacam ini minimal bisa dikurangi kalau misalnya KPU dengan tegas mengatakan tidak ada satupun lembaga di luar KPU untuk merilis hasil pemilu, meskipun judulnya adalah quick count, yang itu sampelnya hampir semua lembaga survei itu kurang dari 10%. Ya, masyarakat awam tentu akan bertanya bagaimana sampel yang hanya kurang dari 10% itu bisa dijadikan patokan untuk menentukan hasil akhir, kan itu masalahnya. Jadi saya sebagai penyambung lidah rakyat memperingatkan dengan keras KPU untuk segera menghentikan penampilan quick count, meskipun itu ya urusan bisnis, tapi urusan bisnis tidak boleh mengalahkan urusan negara. Ya, tapi saya tidak tahu persis apakah legal standing para pebisnis quick count ini mempunyai legitimasi yang kuat sehingga mereka bisa tampil di beberapa televisi. Ya, ini saya yang tidak paham, silahkan ahli-ahli tata negara untuk menjawab pertanyaan saya seperti ini. Tapi yang jelas kegaduhan itu seolah-olah dinyalakan oleh lembaga survei bahwa sebelum-sebelumnya itu sudah ada potensi kegaduhan. Puncak dari kegaduhan itu setelah
lembaga survei atau quick count itu memunculkan angka di televisi. Saya tidak membahas apakah itu tidak saya tidak bisa menjudge apakah itu angkanya betul atau tidak, tetapi jelas itu merupakan menurut saya pribadi itu pelanggaran atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Salam konstitusi.